Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sisi negatif dari negara kepulauan seperti Indonesia adalah tidak meratanya pembangunan antar pulau yang menyebabkan belum tercapainya sarana dan prasarana pendidikan yang merata di seluruh penjuru Indonesia. Bukti nyatanya dapat dilihat di video berikut ini. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Meski pemerintah telah menggelontorkan dana yang besar untuk dunia pendidikan, namun faktanya masih banyak sekolah yang kondisinya jauh dari kata layak. Seperti yang ada di pedalaman Maros, Sulawesi Selatan, selain kondisi bangunan yang rusak, guru di madrasah setingkat sekolah dasar ini pun hanya satu orang yang mengajar untuk semua kelas. Setiap hari puluhan murid di Madrasah Ibtidaiyah An-Nas, Kampung Galung-Galung, Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Maros, Sulawesi Selatan ini menimba ilmu di sekolah yang jauh dari kata layak. Muridnya memang tidak banyak, hanya 12 orang mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Di ruangan yang hanya berukuran sekitar 5 x 7 meter ini, mereka mendapatkan pengajaran dari guru tunggal mereka. Meski beralaskan tanah dengan dinding yang sudah roboh, semua murid tak hilang semangat menuntut ilmu demi mewujudkan cita-cita mereka. Sekolah yang dibangun oleh sebuah yayasan pada tahun 2010 silam memang menjadi sekolah satu-satunya di kampung yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga ini. Sekolah dasar negeri terdekat berjarak sekitar 3 km, itu pun harus menyeberang ke kabupaten lain yakni Pangkep. Sementara sekolah yang masuk wilayah Maros jaraknya mencapai 9 km. Selain kondisi sekolah yang miris, proses belajar mengajar pun sangat tidak efektif. Meski berbeda tingkatan kelas, semua murid disatukan di ruangan ini. Tak hanya itu, mereka juga harus mengantri saat guru tunggal mereka mengajar satu mata pelajaran untuk murid kelas lain. Sudah mungkin 6 tahun lah. Ibu berapa muridnya ini? 12 orang keseluruhan. 12 orang dari kelas 6 sampai mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, dicampur gitu ya, Bu? Iya. Ibu memang nggak ada sekolah yang dekat-dekat dari sini, Bu, untuk anak-anak? Ada, tapi kalau macam anak-anak di sini kan masih terlalu kecil toh, jadi tidak ada pilihan lain, Bu, iya, kecuali di tempat iya, ini. Iya. Memang sudah lama nih sekolah, Bu? Sudah 7-8 tahun. Sudah 8 tahun. Iya. Ada berapa orang di rumah, Bu? Sendiri. Sendiri? Iya. Sekolah tiap hari? Alhamdulillah tiap hari. Tiap hari. Adik kelas berapa, Dek? 2. Kelas 2. Berapa orang di kelas 2, Dek? 5. 5 orang. Iya. Itu kalau belajar begitu terganggu tidak? Enggak deh. Enggak terganggu, sudah biasa ya? Iya. Rumahnya jauh nggak dari sini? Enggak. Enggak. Iya. Jalan kaki ke sini? Iya. Jalan kaki? Iya. Gurunya memang cuma satu ya? Iya. Jadi kalau misalnya gurunya berhalangan bagaimana? Nggak sekolah? Iya. Nggak sekolah? Iya. Adik maunya apa coba? Maunya sekolah ini dibangun. Dibangun, diperbaiki ya? Iya. Biar apa? Biar nyaman. Biar nyaman? Belajar. Nyaman belajar. Iya. Bagi anak usia SMP dan SMA di kampung ini, setiap hari harus berjalan kaki melintasi sungai dan bukit sejauh 6 km pergi dan pulang ke sekolah. Mereka juga tidak punya pilihan lain kecuali tetap melanjutkan pendidikan mereka, meski harus keluar dari wilayah Maros. Pasalnya jarak SMP dan SMA di wilayah Maros jauhnya 2 kali lipat dari sekolah mereka saat ini. Mereka berharap pemerintah bisa membangun sekolah satu atap yang lebih dekat dengan kampung mereka. Icu memberitakan dari Jakarta. Najwa Shihab, sosok inspiratif di kalangan perempuan, merupakan putri kedua Quraisy Shihab. Perempuan cantik keturunan Bugis dan Arab yang lahir pada tanggal 16 September 1977. Ia terkenal sebagai pembawa acara, jurnalis, aktris, dan aktivis di media sosial Indonesia. Kerap dipanggil dengan sebutan Nana, Najwa merupakan salah satu pendiri PT Narasi Citra Sahwahita.
PT tersebut merupakan sebuah perusahaan sendiri di bidang digital konten yang didirikan pada tahun 2018. Najwa ditunjuk sebagai duta baca pada tahun 2016 sampai dengan 2020 oleh Perpustakaan Nasional Indonesia yang memiliki tugas untuk menyebarkan minat baca ke penjuru Indonesia. Selain itu, melalui perusahaannya Narasi TV, banyak mengangkat konten digital mengenai masalah-masalah yang ada di Indonesia dengan pendekatan yang lebih menarik untuk ditonton oleh kaum milenial. Susi Pujiastuti, seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja tahun 2014 sampai dengan 2019, yang juga pengusaha pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Saat menjadi menteri, pendekatan yang dilakukan kepada nelayan kecil sangat menginspiratif. Kapalnya ganti pakai freezer. Mau? Ya saya akan mintain sama bang untuk pinjemin sampean. Mau nggak? Kalau mau ini tambahan Selain itu, sikap tegas yang ditujukan seperti saat membakar kapal nelayan asing yang mengambil sumber daya ikan Laut Nusantara merupakan langkah berani yang membuktikan kecintaannya kepada Indonesia. Di Desa Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal memimpin peledakan 2 kapal KM Sino 26 dan KM Sino 35 di Laut Mamala, Morela. Selain meledakan 2 kapal Sino di Desa Morela, Susi Pujiastuti juga melakukan telekonferensi dengan 12 lokasi di Indonesia untuk memimpin langsung peledakan kapal secara serentak. Menteri Susi memilih Maluku sebagai pusat komando peledakan secara serentak untuk menunjukkan bahwa di Maluku, pemerintah Indonesia tetap berdaulat dan NKRI tidak boleh kalah dengan mafia pencuri. Sri Mulyani. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Direktur Bank Dunia, hingga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 versi majalah Forbes tahun 2018 dan Menteri Keuangan terbaik se-Asia di tahun 2006. Salah satu wanita inspiratif Indonesia ini juga sangat menekankan dirinya untuk selalu jujur dan berbagi kepada sesama. Bahkan sopir pribadinya sendiri berkata bahwa beliau sering berhenti di tengah jalan hanya untuk memberi uang kepada pengamen jalanan.